Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum mulai mata pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen. Ya, Bu. Dikro, Hadir. Dika, hadir. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Baik, ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Ya benar, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya manusia. Nah, kaitannya dengan materi yang kemarin, yaitu sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia menentukan cara dan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam. Dan juga ketersediaan dan kualitas sumber daya alam sangat mempengaruhi kesejahteraan dan pengembangan potensi sumber daya manusia. Baik, Ibu mau tanya ke kalian, di sekitar rumah kalian, apakah ada yang bekerja sebagai pedagang atau petani? Banyak. Nah, menurut kalian, hal apa sih yang membuat mereka itu bisa melakukan itu semua dengan baik? Adanya sumber daya Dan hal apa saja yang membuat mereka itu bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik? Keterampilan. Ya benar. Dengan kita memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter, kondisi fisik dan kesehatan itu kita dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Karena pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Cepat atau lambatnya, suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Nah, pada tahun 2006, Badan Statistik itu mencatat bahwa angkatan kerja kita itu mencapai 127,67 juta jiwa. Sedangkan tamatan SD itu sebanyak 47,37%, tamatan SMP sebanyak 18,57%, SMA atau SMK itu sebanyak 25,9%, sedangkan tamatan D1, D2, D3 hingga setara 1 sebanyak 8,96%. Nah, angka tersebut itu menunjukkan bahwa rendahnya taraf pendidikan angkatan kerja kita, di mana angkatan kerja kita didominasi lulusan SD. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia pada saat ini dibarengi dengan adanya bonus demografi, yang dimana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Kondisi ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendapatkan finansial untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Saya bisa mengamati gambar di samping. Ini gambar apa? dokter, Ya, pedagang, nelayan, petani. Ya, semuanya itu benar. Itu termasuk jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena setiap jenis pekerjaan memerlukan kualitas manusia atau sumber daya manusia yang kuat untuk memperkuat daya saing bangsa. Sumber daya manusia Indonesia perlu terus ditingkatkan dengan sumber daya manusia
Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan memiliki petani yang hebat, nelayan yang tangguh, wirausaha yang kuat, dan berbagai pekerjaan memiliki daya saing. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengatasi ketertinggalan dari negara-negara maju. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Selanjutnya, hal-hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia itu, yang pertama ada sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Yang kedua itu ada penguatan peran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai diklat kompetensi pembinaan. Yang terakhir ada pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama generasi muda. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membentuk kelompok. Bisa berhitung dari Mas Lukman 3 kelompok. 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1 di depan. Di mana? Di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 3 yang mana? Kamu berapa, Kak? 4, Siapa 3? Aku 3. 3. Aku 3. 2, 3. Cukup tadi di situ. Gimana kita Oh, kenapa nggak di sini? 2 mana 2? Satu. 2 di sini. Di sini aja, Pik. Sini aja, Pik. Ya. Hah? Main bal. Main bal. Berapa, Dep? Lebihnya. Kenapa bisa? 2. Aku 3. Shushi. 2 3. Satu siapa satu? Itu depan tuh. Kamu di depan. Bentar ya, Bu. Ayo, Bu. Sudah berkumpul semua? Sudah. Baik, selanjutnya setiap kelompok harus memiliki ketua kelompok masing-masing. Fitro. Kalau sudah, untuk ketua kelompok bisa maju ke depan. Ayo maju. Ayo, maju. Pakai ini lagi. Ini apa? Punya. Fitro. Saya Jadi ya. Snowball crawling. Gawat perlu dia kemarin. Materi itu mau dijelasin. Selanjutnya, untuk ketua kelas bisa menjelaskan ke kelompoknya masing-masing materi yang sudah dijelaskan, yang sudah diberikan. Ini sama. Baik, sambil dijelaskan, kalian harus membuat pertanyaan dari materi yang sudah didapatkan. Ya, Ibu. Siap, Bu. Ini pertanyaannya. Ditujukan satu pertanyaan. Snowball. Pertanyaannya ditujukan satu. Sudah selesai? Sudah. Baik, jika sudah selesai, Ibu akan memberi kalian bola. Kalian bisa memasukkan pertanyaannya ke dalam bola tersebut. Oke. Arisa. Arisan. Sudah. Jika sudah, untuk setiap kelompok
Berdiri semua. Oh, berdiri semua. Sabar, nak. Boleh. Nanti kelompok 1 melempar bolanya ke kelompok 2, kelompok 2 melempar bolanya ke kelompok 3, kelompok 3 melempar bolanya ke kelompok 1. Harus ada yang melempar dan yang menangkap ya. Siap. Aku yang melempar. Siapa yang mau melempar? Bareng-bareng apa tuh? Kamu kesini dulu. Bareng-bareng. Loh, Jangan nanti hitungan ketiga baru yang paling. Saya ini kemana? Ini ke sini. Iya, kamu ke sini. Kamu sama Oh, saya. ini ke sini. Ayo saya. Hitungan ketiga bisa melempar bolanya ya. Ayo. Ya. Aku minum. Ayo. 1, 2, 3. Sudah. Bisa duduk kembali dan buka ya, pertanyaan yang di dalamnya dan kalian mencari jawabannya. Bisa menjawab pertanyaan yang ada di bola tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Tidak. Namanya sudah. Lucu ya. Ini Pak, kasih tadi barang. Sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu tunjuk untuk kelompok 2 dulu menjawab pertanyaan. Apa tujuan dari penguatan peran agama dalam kehidupan sosial dan masyarakat dalam konteks pembangunan kualitas SDM? Jawabannya yaitu penguatan peran agama dalam kehidupan sosial dan masyarakat bertujuan agar agama memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Jawabannya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Selanjutnya kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Jawabannya yaitu kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa karena cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemampuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan terhadap penduduknya. Jumlah penduduk yang besar juga tidak selalu menjadi keuntungan jika tidak diimbangi dengan kualitas dan produktivitas yang tinggi. Ya, jawabannya sudah tepat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa? Jawabannya, kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sudah, Bu. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah paham semua ya sama materi hari ini? Sudah, Bu. Baik. Jawaban barusan sudah benar dan sudah tepat. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Elo. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. SDM yang berkualitas dapat memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Gitu. Iya, benar yang sudah disimpulkan oleh Mbak Elo. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci penting bagi pembangunan Indonesia agar dapat berdaya saing di tingkat global. Sebelum pulang, Ibu akan memberi post test kepada kalian. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Muridnya nyanyi. Bu, muridnya itu karaokean. Dikerjakan. Udah. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, Ibu ambil kembali. Ya. Sudah
Sudah? Baik, Ibu koreksi terlebih dahulu ya, sebentar. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, jawaban dari semuanya itu sudah benar dan tepat ya. Bu rame nih ngomongnya. Jangan rame, mau pulang. Oke. Gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Lebih semangat lagi ya. Iya, Bu. Jangan lupa belajar untuk materi minggu depan. Iya, Bu. Baik, sebelum pulang untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.